teman-teman pencinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam acara Habar Fotografi. Ya, sudah lama kita nggak ketemu ya. Sudah lama artinya dalam episode sebelumnya kita sudah ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Nah, hari ini kira-kira tentang apa nih yang kita bahas? Teman-teman, sebelumnya saya beritahukan dulu nih, apabila teman-teman ketinggalan episode sebelumnya, jangan khawatir. Bisa kalian simak di YouTube Banjar TV. Terus teman-teman juga bisa mengundang saya kalau misalnya nih menginginkan seorang narasumber untuk pelatihan, baik itu oleh kampus, perusahaan. Silakan hubungin saya ya melalui Instagram saya maupun WhatsApp saya. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang jenis-jenis dari fotografi. Biar teman-teman tahu dulu nih, jenis fotografi itu apa aja sih? Dalam dunia fotografi, itu terdapat berbagai jenis fotografi. Yang menariknya lagi, semua itu menawarkan perspektif unik terhadap subjek yang berbeda-beda tentunya. Mengenal keragaman dari ini akan membantu kamu semua untuk menemukan jenis yang paling menarik yang ingin kalian dalami dalam fotografi nanti. Nah, apa saja itu jenis-jenisnya ya, karakteristiknya apa, dan fokusnya pun pasti berbeda-beda. Sehingga kita akan bisa membedakannya jenis-jenisnya nanti. Seperti yang tadi kita urai di awal pembukaan bahwa kali ini kita menguraikan tentang jenis-jenis dari fotografi. Jadi dalam fotografi itu memiliki begitu banyak keanekaragamannya ya, apa yang mau dipoto sehingga nanti termasuk dalam kategori dan jenis apa. Nah, salah satu kategorinya adalah potret. Pasti rekan teman-teman semua sudah tahu potret itu seperti apa. Ya, pasti sudah punya bayangan lah minimal ya. Jadi di dalam potret itu kamera yang menangkap ekspresi seseorang itu sangat diperlukan. Jadi mereka lebih baik biasanya fotografer itu memoto objeknya misalnya biasanya manusia ya. Dan dia berusaha untuk menangkap ekspresi dari wajah manusia tersebut sehingga kelihatan emosinya terpancar dari mata mereka. Jadi titik fokus pada jenis fotografi potret itu adalah di mata. Jadi apabila teman-teman tertarik dengan jenis foto potret, ingat ya, fokuskan ke matanya karena mata itu yang akan memancarkan emosi dari seseorang, ya kan? Apakah dia itu sedang gembira, sedang bersedih, ataupun mungkin sedang merenung begitu ya. Nah, itu adalah jenis fotografi potret. Terus yang berikutnya juga yang sering kita ketahui itu adalah fotografi landscape. Jadi dalam fotografi landscape ini dia mengajak seseorang untuk seolah-olah berjalan-jalan ke suatu tempat yang indah gitu. Jadi pemandangan alam yang memukau, terus memberikan kedamaian pikiran, terus menghidupkan rasa keajaiban di dalam jiwa kita. Biasanya seperti itu tuh foto landscape. Nah, kalau landscape itu pemandangan alamnya baik itu matahari yang baru terbit maupun matahari yang mau tenggelam, sunset, ya kan? Biasanya kalau kita memandang foto yang menunjukkan matahari yang sedang hampir tenggelam itu, wah, kita ikut-ikutan jadi terhanyut begitu kan ya? Nah, jadi itu juga termasuk dalam fotografi landscape, pemandangan alam. Terus ada lagi satu fotografi yang menunjukkan keindahan, yaitu keindahan bangunan, arsitektur namanya. Jadi bangunan-bangunan itu mempunyai garis dan warna yang menawan, sehingga nanti melahirkan karya seni visual yang tak terlupakan untuk kita lihat.
Nanti bagaimana fotografer bisa menangkap bangunan itu, mengambil sisi-sisinya, warna-warnanya, mengambil garis-garisnya juga sehingga menjadi suatu foto yang sangat menawan. Nah, itu adalah fotografi arsitektur. Jenis fotografi berikutnya nih yang tidak kalah indahnya adalah fotografi makro. Nah, apa itu fotografi makro ya? Jadi dalam fotografi makro ini dia biasanya berupa barang-barang atau benda-benda yang kecil-kecil, kemudian kita foto menggunakan lensa yang khusus untuk membuat dia menjadi besar, sehingga kita bisa melihat dengan kasat mata kita. Makanya dinamakan itu fotografi makro. Jadi benda-benda kecil itu seperti misalnya kalau binatang ya, binatang kecil seperti semut yang kecil-kecil, terus ulat bulu ya kan, terus juga bunga-bunga itu biasanya putik-putiknya. Nanti terlihat detail-detail dari benda tersebut. Jadi itu termasuk dalam fotografi makro. Termasuk juga nih mungkin teman-teman pernah melihat embun pagi yang difoto sedemikian rupa sehingga ada pantulan di dalamnya mungkin gitu ya. Nah, itu termasuk dalam fotografi makro. Saya yakin nih teman-teman sebenarnya banyak yang suka nih dengan fotografi makro. Tapi ada tantangan tersendiri bagaimana itu mengambil fotografi makro itu supaya menjadi tepat, detailnya terlihat gitu ya. Jadi tantangannya yang paling utama sekali adalah ya kita harus sabar pastinya karena memfokuskan objeknya itu tidak gampang dan kita juga tidak boleh shaking, tangan kita tidak boleh goyang. Jadi kalau teman-teman misalnya nih foto-foto makro belum makan, wah bisa goyang itu fotonya ya. Nah, yang tidak kalah serunya lagi juga nih aliran berikutnya nih, jenis berikutnya adalah fotografi street atau jalanan. Jadi jalanan itu menjadi sebuah panggung. Jalanan itu adalah sebuah panggung dalam kehidupan sehari-hari. Betul kan? Dan fotografi street ini adalah bisa membuka mata fotografer pada kekayaan interaksi manusia. Jadi apa yang terjadi di dalam keseharian di jalan gitu ya, itu merupakan interaksi dari manusia itu terhadap satu sama lain gitu atau terhadap pekerjaannya. Itu adalah suatu hal yang kita tangkap dalam kamera kita. Jadi kegiatan-kegiatan di dalam street itu kita foto sehingga menarik, ya kan? Misalnya nih kita jalan-jalan ke pasar gitu. Terus di pasar itu pasti ada kegiatan manusia yang mereka berinteraksi dengan jual beli gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fotografi street. Dan juga fotografi street tidak hanya mentok di acara interaksi antar manusia ya, tapi juga komposisi-komposisi dalam bangunan, mungkin warna. Nah, itu juga merupakan fotografi street. Terus apalagi nih? Yang berikutnya adalah fotografi olahraga atau sport. Nah, biasanya orang yang menyukai sport, misalnya sport sekarang yang sedang trendingnya gitu ya, sepeda, goes gitu ya. Nah, itu banyak tuh fotografi-fotografi yang suka memoto orang goes, terus juga mungkin motorcycle ya, balap-balap gitu ya, terus juga sepak bola, ya kan? Nah, itu termasuk dalam fotografi sport. Jadi dia menangkap kegiatan atau kegembiraan atau euforianya orang yang menang dalam lomba. Misalnya nih lomba bola tadi ya, terus dia menang gitu kan. Nah, kita tangkap momennya gitu. Atau pada saat momen dia sedang menendang bola ke dalam gawang. Wah, euforianya itu yang akan kita tangkap dalam sebuah potret kamera, ya kan, dalam sebuah frame. Nah, jadi semangatnya yang menyala-nyala itu harus bisa kita tangkap. Jadi seorang fotografer spot itu dia harus bisa tuh menangkap semangat yang sedang dirasakan oleh seorang
olahraganya tadi atau atletnya tadi gitu. Nah, itu adalah olahraga spot. Teman-teman, tadi sudah ada berapa ya jenisnya ya? Saya sendiri juga tidak menghitung. Kira-kira sudah ada 6 mungkin ya. Nah, terus apa lagi nih kira-kira jenis-jenisnya? Masih banyak loh. Sekarang wedding. Nah, pasti teman-teman sudah tahu nih, bahkan mungkin banyak pelaku fotografi wedding, ya enggak? Karena wedding itu paling sering digunakan dan itu termasuk fotografer yang komersil ya. Jadi sekarang ini kan banyak fotografer yang bukan lari, yang menyukai untuk bidang wedding ini, karena ya itu tadi orang kan banyak yang kawin, nikah, pre-weddingnya ya kan. Nah, jadi wedding itu adalah momen-momen berharga dalam hidup seseorang, karena yang namanya menikah itu kan kalau bisa kan suatu momen kebahagiaan yang kita rasakan sekali dalam seumur hidup, ya enggak? Jadi sayang sekali kan kalau tidak diabadikan. Tantangan seorang fotografer wedding adalah dia harus bisa menangkap momen tersebut. Momen yang mana nanti foto itu bercerita kebahagiaan, kelembutan, dan ikatan akan hubungan dua jiwa manusia nih yang sedang melangsungkan pernikahan. Nah, itu adalah tantangan bagi seorang fotografer wedding. Jadi emosinya harus bisa dia tangkap dalam menjadi sebuah foto. Nah, itu tantangannya. Bagaimana caranya harus didalamin lebih lanjut ya, ada tekniknya tuh. Berikutnya juga yang selalu ada nih seorang fotografer jurnalis. Nah, jadi seorang jurnalis itu dia harus bisa memfoto, tidak hanya menulis saja, tapi juga bisa memfoto, menangkap momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang mungkin sejarah ya, yang bersejarah lah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang penting, yang menggambarkan kebenaran, memicu perubahan, mendorong kita untuk bertindak. Nah, seperti itu biasanya kalau jurnalis itu. Jadi dia sangat penting peranannya. Terus juga biasanya menjadi suara yang harus diperdengarkan ke orang lain. Nah, itu dia harus bisa kita menangkapnya jadi sebuah foto. Itu tantangan seorang jurnalis ya. Jadi fotonya itu benar-benar bercerita gitu ya, bercerita apa yang terjadi di jalanan misalnya. Terus dia harus bisa menguraikan itu dalam sebuah story gitu kalau jurnalis. Biasanya itu ya para wartawan gitu ya, orang yang mempunyai profesi wartawan sih yang menjadi fotografer, jurnalis. Nah, terus apalagi nih yang bisa apalagi nih alirannya ya? Satu lagi nih yang juga sedang ramai-ramainya sekarang. Apa itu? Fotografi produk. Mungkin teman-teman sudah berapa episode sebelumnya saya pernah mengangkat tentang fotografi produk ya, karena saya sendiri sekarang lebih terfokus ke fotografi produk gitu. Jadi fotografi produk itu apa? Ya tentu saja fotografi produk itu dia adalah memotos produk-produk atau benda-benda yang memang yang untuk dijual gitu ya, baik itu dijual online gitu ya. Terus bagaimana caranya ya supaya foto itu memang bisa menyampaikan pesan kepada para penonton atau klien atau konsumen. Jadi kita harus bisa menarik minat dari konsumen kita agar membeli misalnya begitu, atau bahkan kita bisa mengungkapkan manfaat dari produk yang kita foto itu gitu. Itu adalah fotografi produk. Nah, sekarang kira-kira dari sekian jenis itu, kira-kira fotografi produk termasuk disukai teman-teman enggak ya? Nah teman-teman, setelah tadi kita mengungkapkan beberapa jenis fotografi, mungkin masih banyak lagi ya fotografi yang lain yang belum saya uraikan.
Saya jadi ingat nih, ada juga nih tambahan nih ya, fotografi underwater, ya di bawah laut. Nah itu juga termasuk jenisnya. Nah, jadi teman-teman kira-kira tertarik dengan jenis yang mana nih ya? Mau jadi fotografer wedding, mau jadi fotografer produk, atau mau jadi fotografer potret saja, atau lebih menyukai yang street? Banyak sekali kan jenis-jenisnya, pilihan ada di tangan teman-teman sekalian. Jadi coba aja nih semua, kira-kira yang mana yang cocok dengan jiwa dan perasaan teman-teman semua. Oke teman-teman, cukup sekian episode kita kali ini tentang jenis-jenis fotografi. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan kemudian bisa dicoba-coba nih yang mana kira-kira yang menarik minat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi ya pada episode berikutnya. Saya Enda Sesiorina. Sampai jumpa.